Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Rantik Bluru yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, malam ini adalah masuk 1 Muharram, sebagaimana yang sudah kita pernah bahas bahwa Muharram masih dalam bulan haram dan event ibadahnya nanti adalah di Asyura. Sebelum kita lanjutkan pada puasa yang diharamkan, lanjutan dari yang kemarin, bahwa hari Asyura itu adalah hari di 10 Muharram, di mana pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merutinkannya saat sebelum turun ayat puasa Ramadan, dan itu sudah dikerjakan oleh Nabi SAW pada saat masih di Mekah. Ayat Ramadan turun saat 1 tahun setelah di Madinah dengan satu ciri berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Itu artinya Nabi SAW telah biasa melakukan puasa Asyura, karena Rasulullah SAW yasumu yauma Asyura wa amaro bihi, tidak hanya melakukannya atau melaksanakan puasa Asyura, tapi juga memerintahkan. Nah, pada saat Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura sampai pada 1 tahun setelah berada di Madinah, dan saat perintah Ramadan turun, maka bunyinya terhadap puasa Asyura faman sya'afal yasum faman sya'afal yuftir, yang mau puasa silakan, yang mau tidak puasa silakan. Faman sya'afasum atau fasomahu, barang siapa yang berkehendak berpuasa silakan, waman sya'atarokahu juga silakan, siapa yang meninggalkannya juga silakan. Artinya status Asyura bukan menjadi puasa yang wajib, akan tetapi menjadi yang sunnah. Yang kedua, perlu penjelasan lagi bahwa selama Nabi SAW melaksanakan Asyura itu, Nabi mengerjakan hanya di tanggal 10. Karena hadis yang tanggal 9 itu berbunyi pada tahun ke-10 Nabi SAW berada di Madinah. Dengan kemudian Nabi SAW menyampaikan ketika diingatkan oleh para sahabat, wahai Rasul, hari Asyura ini kan hari yang diagungkan pula oleh Yahudi Nasrani. Bagaimana kita supaya beda? Maka Nabi menyatakan, ya kalau begitu tahun depan kita akan laksanakannya di tanggal 9-nya. Jadi 10-nya iya, di tahun depan kita akan juga berpuasa di hari ke-9-nya. Pada tahun depan sampai di hari Asyura, ternyata Rasulullah SAW sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Artinya
selama 10 tahun berada di Madinah, Nabi SAW belum pernah mengerjakan yang tanggal 9. Tapi baru mau mengerjakan, direncanakan tahun depan, tapi Nabi SAW sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Artinya bukan berarti tidak boleh. Dasarnya itu 10 Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram, puasanya di tanggal 10 Muharram, tapi juga dibenarkan ketika menambah di tanggal 9-nya. Nabi SAW merencanakan itu. Karena ada rencana itu sehingga puasa 9 dan 10 itu kemudian dibenarkan. Tapi aslinya itu 10 saja. Tanggal 9 itu adalah penambahan supaya berbeda dengan yang dikerjakan oleh penganut yang lain. Tetapi yang berbunyi Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi pada saat puasa Asyura. Itu bukan Nabi SAW, tapi sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sahabat Abdullah ibnu Abbas menyerukan supaya puasa Asyura kita berbeda dengan orang Yahudi, maka berpuasalah sehari sebelumnya. Satu riwayat menyatakan begitu. Ada riwayat berikutnya, tapi dijumpai do'if. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi saat puasa Asyura, yakni berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Berarti 9, 10, 11, cuman hadisnya do'if. Jadi yang bisa dikerjakan adalah 10 saja iya, atau ditambah dengan 9 dan 10. Tapi 9 itu tidak dikerjakan Nabi. Selama 10 tahun di Madinah pun Nabi tidak mengerjakannya. Tapi dibenarkan untuk dilaksanakan karena Nabi membenarkan dan berencana akan melaksanakannya tahun depan. Jadi jangan sampai kemudian yang 10 saja itu dituduh sebagai itu niru Yahudi. Nabi tidak niru Yahudi. Nabi ketika pindah atau hijrah ke Madinah, bertemu dengan orang Yahudi di Madinah, itu kok sudah puasa Asyura. Dan Nabi SAW puasa Asyura itu sejak di Mekah. Dan orang Quraisy pun, orang musyrik Quraisy pun juga berpuasa Asyura. Loh, berarti Nabi niru orang musyrik? Enggak. Apapun yang terjadi di tanah Mekah itu bagian daripada tinggalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau ada tawaf di berputar mengelilingi Ka'bah, sampai ada yang berputar di zaman jahiliyah tanpa busana, itu adalah tinggalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi puasa Asyura itu sudah dikerjakan sebelumnya, yakni pada saat Nabi SAW di Mekah belum hijrah. Nah, saat berhijrah ketemu Yahudi, ya Yahudi, kok kamu puasa Asyura, ada apa? Oh, hari ini adalah hari Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala, Fir'aun ditenggelamkan, kami merayakannya dengan puasa. Maka kata Nabi, kami umat Islam itu lebih berhak atas apa yang dikerjakan Nabi Musa ketimbang engkau wahai Yahudi. Bahayanya begitu. Jadi bukan Nabi meniru Yahudi, tapi sejak di Mekah Asyura sudah dikerjakan. Dan itu hanya tanggal 10 saja. Tanggal 9-nya boleh dan benar dikerjakan karena ada rencana dari Nabi SAW. Justru yang ada itu adalah ayat 36 surat At-Taubah. Ada pernyataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ada indikasi. Jangan berbuat dolim di bulan-bulan itu. Ternyata kita banyak jumpai beberapa diantaranya adalah kedoliman-kedoliman yang ada di bulan Muharram. Ada kedoliman-kedoliman di bulan Muharram. Bahasa kedoliman menurut Allah adalah inna syirka la dzulmun azim. Banyak keyakinan-keyakinan kesyirikan yang muncul di bulan Muharram. Dan makanya bahasa kita, kalau kita membahas terkait dengan ajaran Islam, maka ajaran Islam tidak mempercayai adanya sial, tidak mempercayai adanya keramat, tidak mempercayai adanya apa? Ngalap berkah. Yang bahasa barokah itu ada, tapi ngalap berkah yang akhirnya nanti di sini tuh. Yang kemudian bahasa lagi mensucikan diri dengan melakukan ritual-ritual.
ya kan? Dan itu terjadi di bulan Muharram. Termasuk juga di bulan Muharram ini banyak yang penganut-penganut yang lain itu juga mengistimewakan. Satu di antaranya adalah hari Nairus. Hari Nairus itu adalah menjadikan pergantian tahun sebagai momen hari raya. Dan Nairus itu adalah miliknya orang Majusi. Jadi kalau kita pergantian pergantian tahun itu sama dengan pergantian bulan, sama dengan pergantian pekan, sama dengan pergantian hari. Bagi kita semua tahun, bulan, pekan, hari itu baik. Kalau itu pergantian tahun dijadikan sebagai sebuah hari raya, maka Nabi SAW menetapkan hari raya umat Islam ada 3. 1 hari Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 hari Jumat. Terkait dengan perpindahan tahun, maka ini yang kemudian kita ambil sebuah momen sejarahnya. Bagaimana Nabi SAW saat itu melaksanakan perintah hijrah. Itu yang diungkap. Bukan melakukan amalan-amalan khusus di saat terjadi pergantian tahun. Khawatirnya kalau pergantian tahun dijadikan sebagai amalan khusus, ada puasa khusus, ada sholat khusus, ada ibadah khusus, khawatirnya itu jadi hari raya, masuk nanti hari raya Nairus atau hari raya orang Majusi karena perpindahan tahun. Termasuk 1 Januari. 1 Januari itu cenderung kepada hari raya Nairus. Kenapa? Ada ritual-ritual tertentu yang berhubungan dengan api. Makanya ada kembang api, bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian saat seperti ini, mohon maaf, penanggalan 1 Hijrah itu terjadi polemik kok di antara para sahabat waktu itu. Ada yang mengusulkan tanggal lahirnya Nabi, ada yang mengusulkan saat Nabi diutus menjadi Nabi. Ternyata disimpulkan pada masa khalifah ditetapkan penanggalan Islam berdasarkan tahun pertama hijrahnya Nabi ke kota Taif atau ke kota Madinah, mohon maaf, ke kota Yasrib, bukan Taif, Yasrib waktu itu dikenal. Bahasanya begitu. Jadi bukan merupakan petunjuk bahwa ini adalah pergantian, ini adalah hari raya, tidak. Tapi ini adalah sebuah penanggalan di mana ayat 36 At-Taubah menyebut inna iddatasyuri idallah itna asyara syahron. Sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu tetap 12 bulan. Baik yang matahari Januari sampai Desember, atau yang pakai rembulan Muharram sampai Dzulhijjah. Makanya kenapa penanggalan Islam kok sama persis dengan penanggalan Jawa? Karena metodenya sama. Metodenya sama dengan Islam, yakni menggunakan peredaran bulan. Tapi saya penjelasan hari ini tidak akan heboh. Kira-kira tahun barunya bareng apa enggak? Tidak seberapa heboh. Kenapa? Karena tidak termasuk hari raya. Coba kemarin, Masya Allah, Idul Adha, ya walaupun bareng ya ada saja yang menghebohkan, gitu kan? Dan masih berpeluang untuk berbeda. Bahasanya begitu. Hari raya Idul Fitri, Masya Allah, gitu kan? Gimana caranya Idul Fitrinya itu tidak sama. Padahal kalau dihitung-hitung, dicermati, nggak ada yang berbeda itu. Semua Idul Fitrinya 1 Syawal, semua Idul Adhanya 10 Dzulhijjah. Jangan dicari tanggal Januari Februarinya dan jangan tanya hari apa. Semua pasti menunjukkan hari tanggal yang sama. Hari Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Hari Idul Fitri itu 1 Syawal. Dan 1 Muharram ini, ya kan, tidak seberapa heboh. Kenapa? Karena tidak termasuk yang disebut sebagai hari raya. Hari Jumat saja dihebohkan. Ojo metu iki malam Jumat. Dek jopo akeh. Ya kan? Jadi difitnah lagi Islam ini. Hari raya yang mestinya hidup malamnya, tidak boleh keluar. Ya kan? Dituduh di luar banyak setan. Yang kedua, suami istri wis gak usah metu.
Ayo malam Jumat aja. Ya kan? Jadi seolah-olah ini bukan hari raya gitu loh. Padahal hari Jumat mulai Kemis maghrib tadi, misalnya gitu kan, itu sudah masuk Jumat dan sampai besok sebelum maghrib. Nah, ini yang kemudian saat berulang ketika waktunya tiba itu kita tetapkan. Sekali lagi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada kedoliman, jangan sampai ada dosa, termasuk ya kalau hari ini disebut sebagai kearifan lokal bolehlah, tapi kalau berhubungan dengan syariat, apapun lokal, apapun budaya, tetap kita tidak bisa memadu campurkan, karena wala talbisul haqqo bil batil. Ibadah budaya, jangan sampai kemudian ibadah dicampur dengan budaya sehingga nilai kemurnian ibadah itu menjadi tidak sempurna. Kalau kemudian ada mohon maaf bahasa budaya kita junjung tinggi, tapi kalau kemudian ada syariat, maka syariat yang kita laksanakan. Contoh budayanya Jawa itu orang perempuan kan tidak boleh pakai celana, gitu. Arek wedok omongane sik perawan ojo sampai gawe celono. Kulot ae gak oleh. Lah saiki kulote malah diketok. Gitu. Itu. Jalannya perempuan itu ndak boleh sembarangan. Gitu. Naik motor ya ndak boleh membuka kaki begaga. Ya nama. Lah saniki ya numpak pedalanang kabeh gitu. Nah, itu sebagai isyarat bahwa ada norma-norma, ada adab-adab yang kemudian masih tetap bisa dijunjung tinggi. Nah, hadirin sekalian, itu yang kita review sekilas dengan amalan di bulan Muharram. Selepas itu, selebihnya bulan Muharram tetap menjadi bulan haram, bulan yang ketika kita beramal sholih, kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya, ada puasa-puasa yang diharamkan. Jadi puasa tapi diharamkan, bahasanya begitu. Jadi kalau kemarin adalah puasa-puasa momen yang disyariatkan, termasuk ada puasa Arafah, ada puasa Muharram atau Asyura, kemudian yang rutinan itu Ayyamul Bid, ada Senin dan Kamis, ada puasa Nabi Dawud. Sedangkan ada puasa yang ditetapkan jelas keharamannya. Satu diantaranya adalah puasa pada hari raya. Maka ini yang kemudian menjadi polemik saat hari rayanya berbeda. Dan saat hari raya berbeda, kemarin pada bingung. Ada puasanya ikut wukuf di Arafah, tapi hari rayanya sehari setelahnya. Kalau sehari setelahnya berarti kan tanggal berapa sudah? Puasa Arafah tanggal 9, ya kan? Hari sholat idnya tanggal 11. Padahal sholat id itu tanggal 10. Bahayanya begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi polemik yang suatu saat kita pahami pendalilannya. Jadi ini yang kemudian kemarin muncul, kalau Muhammadiyah sama pemerintah dan NU di Indonesia itu bareng, ternyata ada pula pengertian yang kemudian pada saat Arafah itu mengikuti orang wukuf. Sehingga kemarin seolah-olah itu, kalau misalnya Anda ikut puasanya wukuf, berarti besoknya harusnya hari raya. Tapi karena di negerinya tidak ada yang berhari raya, esoknya, maka lusanya. Ini kan akan menjadi polemik. Terus pendalilannya seperti apa? Kalau dihitung tanggal berapa? Apakah kemudian tidak pakai tanggal? Oh, puasa atau Arafah tidak perlu tanggal. Lah kalau tidak perlu tanggal, lah kapan melaksanakannya? Kan begitu. Tidak bisa kemudian ditetapkan bahwa tidak pakai tanggal menanggalan. Enggak.
Nah ini. Nah ketika berpuasa hari raya, maka siapapun, kata Nabi SAW, nah Rasulullah SAW, atau kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, nah Rasulullah SAW an syami yaumaini. Rasulullah SAW melarang berpuasa di 2 hari, yakni yaumul atau yaumil fitri wa yaumin nahar. Dilarang berpuasa saat ada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul. Pertanyaannya, Idul Adhanya siapa? Lah Bu, saiki ana wong riyo berarti aku wis gak poso. Riyoyone sapa? Nek saiki sampean riyoyo berarti gak oleh poso. Nek riyoyone sampean meneh berarti saiki poso. Bahasanya begitu. Loh, bukankah dilarang berpuasa di hari Id? Iya. Hari Id bagi siapa? Kalau saya dengan meyakini hari itu adalah hari Id, maka saat itu kita dilarang puasa. Tapi kalau hari Id kita besok misalnya, sedangkan hari ini adalah hari Idnya orang lain, maka sebagaimana keyakinan kita bahwa hari Id kita besok, maka hari ini kita masih puasa. Jadi jangan asal barang siapa yang mendengarkan takbir maka haram puasa. Mendengar itu bukan hanya krungu, tapi mendengar itu menetapkan bahwa siapa yang menetapkan hari itu adalah hari Id, maka dia diharamkan berpuasa. Jadi kalau ada perbedaan maka kembali kepada prinsip masing-masing. Kalau hari ini hari raya ya jangan puasa. Kalau hari rayanya besok, hari ini ya tetap puasa. Jangan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Karena itu nanti akan jadi rancu. Rancunya bagaimana? Andai kan hari ini ada yang Idul Fitri, berarti kan harus sholat Id. Ada yang Idul Fitrinya besok. Nah kalau Idul Fitrinya besok, hari ini karena ada orang yang sholat Id kemudian tidak puasa, hitungan puasanya jadi berapa? Apalagi kemudian kalau hanya ngikutnya poso mulaine sing kari, riyoyo mulaine sing. Ini bukan urusan ibadah syariat bisa dilik-dilian atau kari-karian. Maka ini yang kemudian perlu disikapi saat terjadi perbedaan. Jadi la yasluhus syam, tidak layak atau tidak sah berpuasa fi yauma ini di 2 hari, yakni yaumil adha wa yaumil fitri min Ramadan, di hari Idul Adha dan Idul Fitri setelah Ramadan. Perkara berbeda ya kembali kepada pengertian dan ketetapan masing-masing, karena pengertian dan ketetapan itu berdasarkan ilmu. Makanya saya penjenengan insya Allah kalau tidak ada halangan nanti di 2030 akan terjadi 2 Idul Fitri di tahun yang sama. Ngeramal ya? Ramalan apa? Ini bukan ramalan. Gitu? Lah kalau begitu jangan mengumumkan terjadinya gerhana wong belum ada. Kan begitu. Kalau begitu ya jangan beli tiket wong belum pengumuman. Kan begitu. Hari ini orang pada beli tiket, kenapa? Ya karena sudah ditetapkan jadwal keberangkatan jam berapa, hari apa. Itu sudah online semua. Bahkan jual beli kita tidak perlu bertatap muka dengan penjualnya sekarang. Ya kan, barang nyampe tinggal bayar. Mau bayar di tempat atau bayar duluan, ada sistemnya. Dan semuanya dibenarkan dalam syariat. Walaupun tidak bertatap muka, tapi ada penjual dan pembelinya. Loh, apalagi kemudian penetapan tanggal dan hari. Penetapan tanggal itu tidak 1 bulan, 1 tahun, 12 bulan. 12 bulan itu semuanya ada isinya. Kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, kapan Muharram, itu sudah ada. Maka ini yang kemudian berdasarkan pada perhitungan itulah
semua akan bisa terjadwal. Jadi bukan meramal, bahasanya begitu. Nah, puasa yang berikutnya yang dilarang adalah puasa di hari tasyrik. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari makan minum. Bahasanya begitu. Makanya, anna Rasulullah SAW ba'asahu wa aus ibnu hadasan ayyamat tasyrik. Fanata anahu la yadkhul jannata illa mu'min wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Aus bin Hadasa pada hari tasyrik pernah diutus bersama Ka'ab bin Malik oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan tidak akan masuk ke surga kecuali seorang mukmin. Tidak akan masuk surga kecuali seorang mukmin. Jadi yang masuk surga hanya orang mukmin. Dan hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Itu menunjukkan arti tidak boleh berpuasa di hari tasyrik. Nah, seperti itu. Makanya ketika hari tasyrik itu tanggal berapa? Tasyrik itu pakai tanggal apa enggak? Lo pakai tanggal. Kalau enggak hitungan tanggal terus gimana? Ya, tasyrik itu ada penanggalannya, yakni 11, 12, 13, menunjukkan bahwa hari itu diharamkan berpuasa. Jadi kalau kemudian tidak pakai tanggalan, tidak pakai penghitungan hari, lah terus menetapkan harinya kayak apa? Wis pokoknya tasyrik itu 3 dina ngono lho. Mbok dicukup awal apa akhir apa tengah, tidak begitu. Nanti akhirnya semua mengklaim bahwa tasyriknya masing-masing yang benar. Padahal tasyrik itu ditetapkan sehari atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Setelah Idul Fitri tidak ada tasyrik. Tidak ada tasyrik. Walaupun hari raya Idul Fitri juga hari makan dan minum. Yaumu Fitri. Yaumu Fitri adalah yaumun iftar. Iftar itu berbuka. Makanya saat kita sebelum melaksanakan sholat id, disunahkan untuk menandai bahwa pagi itu kita sudah tidak puasa lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh atau dilarang berpuasa dalam rangka menyambut Ramadan. Bahasanya lat yatakot damanna ahadukum Ramadana bisaumi yaumin au yaumaini. Nabi SAW bersabda, jangan salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Apakah itu dengan alasan pemanasan atau ben gak kaget, maka itu tidak boleh. Illa kecuali ayakuna rajulun yasumu saumahu, kecuali dia biasa puasa. Biasa puasa Senin Kemis, 1 Ramadan Jumat, berarti Kemis dia tetap puasa Senin Kemis. Tapi kalau yang tidak biasa puasa, jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Bahasanya, loh gimana saya tidak biasa puasa, tapi saya punya utang 2 harinya tinggal 2 hari, ya berarti bukan mengawali Ramadan, tapi dalam rangka nyaur utang. Bahasanya begitu. Jadi mengkhususkan penyambutan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari termasuk puasa yang dilarang. Bahkan Atok berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqulu, sahabat Abu Hurairah juga menyatakan, la tuwasilu bi Ramadana syai'an wafsilu. Jangan menyambung bulan Ramadan dengan puasa apapun, tapi pisahkanlah. Jangan sampai terkesan bahwa Ramadan itu bersambung dengan bulan sebelumnya. Termasuk juga, Bapak Ibu sekalian, yang masuk dalam puasa yang dilarang adalah mengkhususkan puasa khusus di hari Jumat. Bukan karena Jumat hari libur, bukan karena Jumat itu pas dia
luang untuk puasa, tapi mengkhususkan karena Jumatnya. Karena Jumat itu hari raya, maka tidak boleh mengkhususkan di hari Jumat itu untuk puasa. Dari Abdullah bin Abad bin Ja'far, Sa'altu Jabir bin Abdillah wa huwa yatufu bil bait. Kata beliau, aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah sedang beliau saat itu sedang tawaf di Ka'bah. Ana Rasulullah SAW an siyam yaumil Jum'ah. Wahai Jabir, apakah Rasul melarang berpuasa di hari Jumat? Beliau menjawab, qala na'am wa rabbil Ka'bah. Demi Allah yang mengatur, yang menguasai Ka'bah. Bahkan la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu au yasuma ba'dahu. Mengkhususkan khusus satu hari di hari Jumat tidak boleh, kecuali mendahului dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Bahkan dari Ibu Juwairiyah, anak Nabi SAW dakhala alayya yaumal jum'ati. Pernah Ibu Juwairiyah itu didatangi Rasul di hari Jumat. Wahiyya so'imatun. Ibu Juwairiyah sedang berpuasa. Nabi datang di hari Jumat. Nabi bersabda faqala asumti amsi. Duh, puasa toh hari ini? Nggih. Wingi poso? Qolat la boten. Qala turidina antasumi godan? Apa meneh ya kepingin poso? Qolat la boten. Qala Nabi sallallahu faftiri buka wae wis. Gitu. Dijumpai Ibu Juwairiyah itu puasa di hari Jumat. Ditanya, kemarin puasa enggak? Enggak. Besok rencananya puasa? Enggak. Sudah, berbuka saja. Itu menunjukkan tidak boleh berpuasa khusus di hari Jumat karena mengkhususkannya. Tapi kalau Jumat itu nanti misalnya hari Arafah, Jumat itu nanti hari Asyura, hanya sendirian, ya sudah. Karena ada event, ada momen, ada judul bahwa bukan sekedar Jumatnya, akan tetapi di situ ada event masing-masing. Jelas nih. Makanya ini terkait dengan larangan mengkhususkan di hari Jumat. Termasuk khusus untuk ibu-ibu. La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Nabi SAW bersabda, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah. Haram hukumnya. Kapan? Saat suaminya ada di rumah, kecuali atas izinnya. Kok enak sih? Bukan enak dan tidak enak. Ini syariat. Kenapa seorang suami menjadi ketetapan hukum puasa sunnahnya perempuan? Karena masuk surganya perempuan itu bukan karena puasa, bukan karena sholat. Karena suaminya. Tidak bersyukur, tidak berterima kasih kebaikan suami, masuk neraka. Sebab masuk surga dari pintu VVIP, mana yang ia suka, karena menyenangkan pandangan suaminya. Bahkan laknat Allah, laknat malaikat akan dilimpahkan kepada seorang perempuan yang diajak tidur oleh suaminya tapi menolak. Bahasanya begitu. Maka Nabi SAW, seandainya aku dibolehkan memerintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia, akan aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Kalau boleh manusia bersujud kepada manusia. Itu artinya apa? Bukan suami mentang-mentang, tapi apapun terkait dengan perilaku dan ibadah istrinya, itu semua menjadi tanggung jawab suami. Sampai kalau suami menderita, suami bersusah payah, itu suatu saat istrinya juga ikut bertanggung jawab atasnya. Makanya di sini menjadi puasa yang haram kalau tidak dapat izin suami. Semalam sudah diizinkan, ternyata habis duhur izinnya dicabut. Terus sampean wingi lak wis ngomong oleh saya, aku mah bengi lak kondo, ya aku meneh poso, sampean ngomong iya lah, kok mari duhur kok batal no, anjane setan.
Pun di setan-setan, kata lo. Pun di setan-setan, gitu loh. Sudah, daripada terus haram, ya sudah berbuka. Seperti itu Islam. Jadi tidak lantas kemudian meneruskan kepada yang haram. Tapi kalau kemudian seandainya yang laki masih kemudian bisa dikendalikan, biarkan berbuka dulu supaya pelaksanaan puasanya juga sempurna. Insya Allah demikian Bapak Ibu terkait dengan puasa-puasa yang haram. Selain daripada itu termasuk puasa awal tahun, tidak ada syariatnya. Puasa tanggal lahir, tidak ada syariatnya. Puasa apalagi? Nek puasa nazar ya boleh, tapi jangan aneh-aneh. Gitu. Nanti khawatirnya bukan puasanya yang menjadi syariat, tapi beratnya nazar. Kalau tidak dikerjakan, nanti harus membayar denda. Karena itu termasuk bagian daripada sumpah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Enten sing ditangleti. Nggih, pripun, Bu? Nggih. Puasa apa itu? Boleh saja, Wong, karena ada judul Syawal. Ya, buktinya Asyura atau Arafah di hari Jumat, Arafah saja. Boleh, karena ada judul. Apalagi kemudian di Syawal, headnya selesai hari Kamis, mulainya hari Jumat, tidak masalah. Yang tidak dibolehkan tadi, mengkhususkan. Apalagi Syawal, Sabtunya besok ya lanjut bahasanya begitu. Oke. Monggo. Pergantian hari, jadi aku bilang kalau Masehi itu berarti kan jam 12 malam. Kalau Hijriah berarti maghrib. Bukan. Maghrib. Saat matahari tenggelam, bulan terbit. Bukan asar. Kalau asar matahari belum tenggelam. Bulan dinyatakan terbit itu saat matahari tenggelam. Kalau asar kan belum tenggelam. Jadi asar itu sebagai waktu yang disaksikan dua malaikat. Sebagaimana subuh, maka ada perintah laksanakan dua waktu sholat yang disaksikan, bardain. Apa itu? Sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar saat bergantinya malaikat siang dan malam. Saat subuh juga saat ganti tugasnya malaikat malam dan siang. Jadi bukan asar, tapi maghrib. Iya Pak, monggo. Iya. Ini Ustaz, biasanya kita itu muslimnya fitri maupun itu kan hari Jumat kadang-kadang berubah aja nih. Kadang berarti katakan silakan tidak Jumatan ya. Ini kadang-kadang masih ada Jumatan. Ini kadang-kadang kita yang ada bukan apa. Oke. Jadi bahasanya Nabi SAW karena terjadi dua hari raya. Kembali lagi, hari raya itu ada tiga, Yaumul Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Pada saat ada dua hari raya sedang berjumpa, apakah Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat, maka Nabi memberikan keringanan, boleh tidak berjumat. Tapi bukan masjid meniadakan Jumatan, enggak. Itu keringanan pada masing-masing individu. Tidak berjumat di hari Id saat hari Jumat itu boleh. Tapi tetap zuhur. Tetap zuhur, tapi masjid tidak meniadakan Jumatan. Jadi tetap ibadah sholat Jumat tetap ada, tapi bagi masing-masing individu yang semula Jumat itu wajib, kecuali 4 itu, maka saat terjadi hari Id di hari Jumat mendapatkan keringanan. Tapi sekali lagi di masjid-masjid tetap dilaksanakan. Walaupun mohon maaf, wong sampean yo nganggur ae kok lho. Ini bukan urusan nganggur dan tidak nganggur, karena ada dua hari raya. Boleh.
Dene kemudian kok kita tetap berjumatan, berjumat ya tidak masalah. Itu keringanannya boleh tidak berjumat gitu aja. Tapi meniadakan di masjid tidak, tetap dilaksanakan. Ngaten. Nggih, nggih. norma agama jadi istri tidak menuruti gitu apakah hukumnya dosa kalau suami tidak menuruti? Ya, jangankan suami istri, anak orang tua saja, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma. Ibu Asia siapa? Ada nggak meriwayatkan Ibu Aisyah minta cerai? Nggak ada. Ternyata yang membunuh Ibu Asia adalah suaminya. Saat Ibu Asia beriman kepada Nabi Musa. Artinya bahasa tidak ditaati tapi tetap berlaku sebagai seorang istri kepada suami. Ketaatan tidak, tapi bergaul sebagai seorang istri kepada suami itu tetap dijalankan. Suami tidak memberikan nafkah lahir Nah, tergantung apakah dulu pernah dinyatakan sigot taklik. Di buku nikah bagian belakang itu ada catatannya. Kalau kemudian pada saat ijab kabul diungkapkan, itu dibersaksikan di depan wali dan saksi, maka itu terjadi, maka jatuh. Tapi kalau tidak diungkapkan, maka tidak termasuk, tapi masuk dalam kedoliman. Tapi kalau sempat diungkapkan, itu menjadi penjatuhan talak yang bersyarat. Jika aku tidak memberi nafkah kepada istri selama sekian, maka jatuh talak. Jatuh itu. Itu nggak usah digugat, itu sudah jatuh kok menggugat. Tidak perlu digugat. Digugat itu apabila suami masih cinta dan tidak pernah menjatuhkan talak, sedangkan istri sudah tidak lagi bisa membersamainya, maka itu yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang suaminya masih cinta. Itu kasusnya hulu itu. Jadi kasusnya hulu, sedangkan si istri itu kemudian ditawari Nabi, apakah kau bersedia untuk mengembalikan pemberiannya? Siap. Kebun waktu itu, kembalikan kebunnya. Si laki-laki masih senang, terima. Diceraikan talak 3. Jadi yang menjatuhkan talak itu dulu yang ijab kabul, yakni suami. Istri berapapun tidak pernah bisa menjatuhkan talak, tapi istri mendapatkan kesempatan untuk menggugat, mengajukan ke hakim, ke pengadilan. Jadi tidak menjatuhkan, tapi mengajukan ke pengadilan. Tapi kalau suami menjatuhkan, harusnya dilaporkan. Sebagaimana ada orang lahir, bayi lahir dilaporkan ada surat lahir. Ada orang meninggal dilaporkan ada surat kematian. Ada orang menikah dilaporkan ada surat nikah. Ada perceraian, laporkan. Jangan diam saja. Ada surat perceraian, surat nikahnya ditarik. Kadang-kadang sekarang banyak orang tukaran cerai-ceraian tapi nggak laporan. Sampai berpuluh-puluh kali masih kumpul. Itu statusnya zina. Karena nikahnya sudah tidak sah. Makanya jangan main-main dengan istilah talak. Bahasa Nabi serius, ada 3 hal. Serius guronya itu jatuh, nikah, talak, rujuk. Jangan dibuat main. Bahasa saya nih, bukan dalil, bahasa saya. Mending dilokno elek koyok tekek gitu loh. Bahasanya elek koyok tekek gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan talak. Dene kok mari dadi tekek kok digoleki ya golek ono tekek iku ngoten lho. Gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya dengan talak. Kalau talak hubungannya nanti keabsahan pernikahan gitu loh. Bahasanya begitu. dicabut talaknya terus beliau menjatuhkan talak lagi
Ya, talak itu tidak berlaku pemutihan walaupun berlangsung 50 tahun. Hari ini talak 1, 50 tahun lagi itu talak 2. Tidak ada pemutihan kayak BPKB STNK. Hati-hati. Jadi 50 tahun berlalu, ternyata talak 3 sudah haram berkumpul suami istri. Kecuali normal alami nikah sama orang lain kemudian dicerai lagi. Kalau nikah sama orang lain katut kebablasan, ya wes. Perceraian itu sama seperti pernikahan. Jadi harus ada wali, harus ada saksi. Bahasanya makanya saya tadi sampaikan, laporkan. Lah kalau kemudian asal-asal begini, Nyun Sewu, asal-asal begini, kalau misalnya menuntutkan kemudian di depan saksi, saya cerai. Wah ini jadi masalah. Makanya bahasanya lebih serius dan guronya. Serius guronya itu kan tidak butuh saksi. Jadi maksud daripada ya kita membawa nama beliau-beliau itu kalau kemudian terjadi nikah kan suruh laporan. Nikahnya sah, tapi kalau tidak dilaporkan tidak ada surat. Kalau tidak ada surat, akte lahir ya tidak ada, gitu loh. Waris wali tidak akan muncul. Maka laporkan kalau sudah nikah. Satu. Kalau terjadi cerai laporkan. Akan ditindak. Bahasanya begitu. Lah sekarang ini banyak orang nikahan laporan, cerai balik-balik, diam. Statusnya itu loh. Bahasanya begitu. Bahasanya begitu. Jadi kalau memang begitu ya berarti orang emosi silakan saja. Nabi menunjukkan serius dan guronya. Kalau serius dan guronya, apakah orang gurau itu butuh saksi? Nah iya. Maka bahasa itu yang kemudian Nabi mengatakan ada 3 hal, serius dan guronya itu jatuh. Nikah, talak, rujuk. Rujuk itu tidak perlu saksi, Bu. Kalau semuanya perlu saksi, rujuk tidak perlu saksi. Dalam masa iddah, suami ngumpuli istrinya, itu kan tidak perlu saksi. Dan tidak perlu pengumuman. Saudara-saudara, tadi malam saya ngumpuli istrinya. Ya nggak perlu, sudah. Kumpulnya di masa iddah sudah. Iya kan, apalagi di share. Wis mari bro, nggak perlu bahasanya begitu. Jadi saksi itu pada saat ijab kabul pernikahan sah. Cuman pada saat talak, ya kan, maka itu dilaporkan. Apa kejadiannya seperti apa? Makanya ada talak sorih dan talak kinayah. Talak dengan bahasa yang jelas, ada talak sindiran. Talak sindiran mulai hari ini engkau aku anggap sebagai ibuku. Loh, nah ibu kan berarti sudah tidak dikumpuli. Berarti statusnya bukan itu kinayah. Bahasanya begitu. Maka hati-hati dengan lafaz itu. Biar tidak jadi main-main. Contoh misalnya nikah, ayah berjalan sama anak perempuannya. Guyonan dengan orang yang lewat. Mas, tak nikah sama anakku ya. Nggih, sah itu. Hati-hati. Hati-hati. Nggak bisa begitu. Tidak menyebutkan namanya. Tak rabena sama anakku ya. Nggih, sah itu. Makanya ada prosesi sandiwara yang ijab kabul itu pasti masing-masing tidak memenuhi syarat. Ini bukan walinya, ini bukan anaknya. Dipotong-potong, sah. Gitu. Uang film gitu. Tapi kalau yang harian jangan main-main. Walaupun masing-masing mempelai dan walinya tidak setuju, kalau sah pernikahan itu berarti sah. Baru pembatalannya dengan talak. Jadi tidak mungkin ada talak kalau tidak ada pernikahan yang sah. Insya Allah berikutnya saja kita bahas tentang pernikahan, gitu kan? tentang kaidah kitabun nikah, Bu. Jadi kitab nikah itu apa saja. Nah, kita menarik itu. Bukan berarti kemudian bahas nikah matur ngoten jenengan naik nikah maneh, Mbak. Tapi ada hukum-hukum yang harus kita ketahui. Ya kan? Apa yang kemudian ya kan bahasanya itu. Begitu kira-kira. Terima kasih. Nasrul minallah fatubari wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.